semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Puspitasari. Saya berasal dari kelas 2 TEB dengan MBM 062540352390. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang ADM dan PCM. PCM atau Pulse Code Modulation adalah teknik modulasi digital yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dalam bentuk kode biner 0 dan 1. ADM atau Analog to Digital Modulation adalah kelompok teknik modulasi yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, dan PCM adalah bagian dari teknik ADM yang paling dasar dan paling banyak digunakan. Adapun tujuan dari PCM, yang pertama, mengirimkan sinyal analog, misalnya suara yang dikirimkan melalui sistem digital. Yang kedua, mengurangi gangguan atau noise. Yang ketiga, memudahkan dalam pemrosesan sinyal. Adapun cara kerja PCM, PCM ini terbagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada sampling atau pencuplikan. Sinyal analog dicuplik secara periodik. Frekuensi sampling mengikuti teorema New-Squid atau Vs lebih besar sama dengan 2 kali Vmax. Tujuannya agar sinyal asli dapat direkonstruksikan kembali. 2. Quantization atau kwitansi. Nilai amplitudo hasil sampling dibulatkan ke level tertentu. Semakin banyak level, kualitas sinyal semakin baik. Namun, bit data semakin besar. Yang ketiga, ada encode. Setiap level kwitansi diubah menjadi kode biner, contohnya 000 dan 0001. Hasil akhir PCM adalah sinyal digital yang berupa deretan bit 0 dan 1. Adapun penggunaan dari PCM, biasanya PCM ini digunakan dalam sistem komunikasi modern. Yang pertama itu ada telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh seperti telepon digital, dan yang kedua ada audio digital seperti CD dan MP3. Yang ketiga ada sistem komunikasi data, yang keempat ada video digital, dan yang terakhir ada komputer dan jaringan digital. Adapun kelebihan dan kekurangan dari PCM, yaitu mari kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada tahan terhadap noise, yang kedua mudah diproses secara digital, dan yang ketiga atau yang terakhir itu kualitas sinyalnya stabil. Sekarang kita bahas tentang kekurangan dari PCM. Kekurangannya yang pertama membutuhkan bandwidth lebih besar, dan yang kedua sistem lebih kompleks dibanding modulasi analog. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai ADM menggunakan metode PCM. Diketahui sebuah sinyal analog memiliki frekuensi maksimum sebesar 4 kHz dengan jumlah level kwitansi sebanyak 16 level. Ditanyakan 1. Frekuensi sampling minimum, 2. Jumlah bit per sampel. Penjelasan: untuk menentukan frekuensi sampling minimum, digunakan teorema Nyquist yang menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi maksimum sinyal. Karena frekuensi maksimum sinyalnya adalah 4 kHz, maka frekuensi sampling minimum dapat dihitung sebagai berikut. Fs sama dengan 2 kali frekuensi maksimum, sehingga diperoleh Fs sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 kHz. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah bit per sampel, digunakan rumus logaritma basis 2 dari jumlah level kuantisasi. Dengan jumlah level kuantisasi sebanyak 16 level, maka diperoleh bit sampelnya adalah N sama dengan log 2 dari 16, sehingga diperoleh 4 bit. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa frekuensi sampling minimum yang dibutuhkan adalah sebesar 8 kHz, dan jumlah bit per sampel pada sistem PCM ini adalah 4 bit. Selesai sudah materi singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dadah, see you next video.